Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman dasar. Pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan variabel dan tipe data. Ya, variabel ini ya merupakan tempat penyimpanan data yang secara sementara ya. Nah, maksudnya sementara di sini adalah data akan disimpan selama aplikasi tersebut dijalankan ya. Jadi kalau misalkan aplikasi di close ya atau dikeluarkan, maka data yang tersimpan pada variabel pun akan dihapus. Nah, pada variabel juga dimungkinkan adanya di perubahan ya, adanya perubahan. Kalau misalkan kita pengen mengganti datanya, nah itu bisa melakukan mengganti data yang ada di dalam variabel tersebut ya. Nah, makanya variabel itu bisa berubah-ubah ya isi datanya. Nah, kemudian dalam variabel itu terdapat jenis-jenis tipe datanya ya. Nah, jadi dalam sebuah variabel ini memiliki beragam jenis dan jenis data inilah yang disebut dengan tipe data ya. Atau dengan kata lain, tipe data ini bagaimana kita sebagai pembuat program memberitahu komputer untuk dapat mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami komputer ya. Jadi kalau misalkan komputer itu ngertinya bilangan, nah berarti kalau kita pengen menggunakan bilangan bulat misalkan, maka kita bisa menggunakan integer ya, contohnya seperti itu. Nah, dalam variabel ini juga dikenal dengan istilah deklarasi dan inisialisasi ya. Nah, deklarasi ini disebut sebagai proses membuat suatu variabel ya. Nah, jadi kalau kita pengen membuat variabelnya disebutnya deklarasi. Ya, sedangkan kalau kita misalkan pengen memasukkan suatu data tertentu ya ke dalam sebuah variabel, itu disebutnya adalah inisialisasi. Ya, jadi ini mungkin kedua istilah ini yang akan melekat biasanya pada saat kita menggunakan variabel. Kemudian cara deklarasi variabel tersebut itu dengan menuliskan tipe datanya ya di pertama, kemudian di sini pakai spasi dan nama variabelnya titik koma. Ya, jadi ini adalah cara bagaimana kita membuat sebuah variabel. Ya. Kemudian di sini contohnya ya, misalkan kita pengen membuat variabel umur ya, berarti kita tuliskan int spasi umur titik koma. Ya, int di sini maksudnya adalah integer ya, bilangan bulat. Jadi umur ini ya bisa menampung sebuah bilangan bulatnya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak berkoma ya, atau bukan bilangan pecahan. Jadi dia misalkan contoh 10 ya, 20, 5, 8. Nah, jadi tidak ada komanya. Sedangkan kalau komanya biasanya float ya disebutnya. Kemudian untuk di sini ada string nama ya. Ini string ini adalah berupa teks ya. Jadi untuk membuat sebuah nama, maka kita bisa menggunakan string ya, karena nama itu menggunakan teks. Ya, terus selanjutnya tipe data itu terbagi menjadi dua kelompok ya. Ada tipe data primitif dan tipe data non primitif. Data primitif di sini maksudnya adalah tipe data yang sudah ada oleh si compilernya atau misalkan oleh si bahasa itunya sendiri ya. Jadi sudah disediakan dan tidak bisa mungkin diperkecil lagi ya, tidak bisa diperkecil lagi. Sedangkan kalau misalkan tipe data non primitif itu sudah gabungan dari beberapa data. Jadi kemungkinan misalkan gabungan dari beberapa data jadi satu ya. Nah, itu yang disebut dengan tipe data primitif. Nah, kemudian tipe data primitif di sini terdapat 5 jenis ya. Yang pertama ada integer yang merupakan bilangan bulat yang seperti tadi ya, contohnya 5, 7, di sini 48. Kemudian untuk float, tipe data yang pecahan ya. Pecahan itu adalah yang berkoma. Nah, yang berkoma di sini contohnya 3,14. Ini kenapa menggunakan titik? Karena di dalam pemrograman apapun ya, atau bahasa apapun, itu titik itu dianggapnya menggunakan koma itu menggunakan titik
ya. Jadi ditulisnya di sini 3.14, tapi dibacanya mungkin 3,14 ya. Kalau dalam bahasa Inggris kemudian 3.14 ya. Jadi pakai poin bacanya. Nah, tapi maknanya adalah koma ya. Terus ada 5,55, terus ada 0,00024 ya. Itu adalah tipe data float yang merupakan pecahan atau berkoma. Kemudian untuk yang ketiga adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini merupakan logika ya yang hanya memiliki nilai dua saja ya. Jadi mempunyai dua buah nilai, yaitu true atau false ya. True itu adalah benar ya, dan false itu salah. Atau bisa juga 0 dan 1. 0 itu adalah false dan 1 adalah benar ya, atau 0 itu false dan true itu 1 ya. Kemudian yang keempat ada tipe data char ya. Tipe data char ini adalah yang hanya bisa menampung satu karakter ya, seperti misalkan A doang, Z doang, atau misalkan atau simbol karakter seperti persen ya di sini. Kemudian yang kelima ada point, tipe data khusus yang menyatakan tidak ada data. Nah, mungkin untuk yang point ini nanti dibahas lebih dalam di bagian materi fungsi ya atau metode. Jadi kita mungkin nanti 4 ini ya. Kemudian selanjutnya ada tipe data non primitif. Tipe data non primitif di sini ada 5 jenis ya. Yang pertama string. Nah, string ini yang seperti tadi itu menampung kumpulan dari beberapa karakter ya. Jadi lebih dari satu karakter. Ada misalkan contohnya nama ya, di sini Andi, Dunia Ilkom, dan belajar C++ ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada array. Array ini tipe data yang kumpulan dari tipe data yang lain yang sejenis ya. Jadi misalkan contoh tipe data lain integer, tapi integernya banyak gitu, misalkan umurnya datanya banyak. Nah, itu bisa menggunakan array ya. Terus yang ketiga ada structure. Di sini kumpulan tipe data yang banyak yang sekaligus tapi memiliki tipe data yang berbeda ya. Jadi mungkin mirip kalau yang array mah sama ya, cuman yang structure itu bisa lebih dari satu jenis tipe data ya. Jadi kalau yang beda tipe data, yang array itu sama tipe datanya. Terus yang enum itu dibuat oleh kita sendiri ya. Jadi kita mau tipe datanya merancang sendiri ya, dibuat sendiri. Nah, itu enum mungkin nanti ya dibahasnya untuk struktur array, enum, dan pointer ya. Terakhir pointer itu untuk mengakses alamat memori. Karena biasanya dalam sebuah data itu memiliki alamat memori masing-masing ya. Mungkin nanti untuk yang 2, 3, 4 itu mungkin ada di materi sendiri ya, nanti mungkin selanjutnya. Kemudian yang kita coba mungkin hanya string saja ya, karena string mungkin lebih simple karena kumpulan dari karakter ya atau teks. Kemudian untuk aturan penulisan variabel ya, jadi untuk kita membuat sebuah variabel itu ada aturannya ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau misalkan tidak mengikuti aturan ini ada kemungkinan error ya. Ada juga mungkin yang tidak error tapi lebih disarankan mengikuti aturan ini. Yang pertama adalah penulisan variabel harus diawali dengan huruf ya. Tidak boleh diawali dengan angka. Misalkan kalau tadi kita membuat variabel nama misalkan 2 nama. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus membuat nama hurufnya, huruf awal itu diawali dengan huruf ya. NAMA. Jadi jangan 2 NAMA. Nah, itu salah. Ya. Kemudian yang kedua, variabel bisa terdiri dari gabungan huruf dan angka ya. Namun diawali dengan huruf tetap ya, dan angkanya diletakkan di paling belakang ya, ataupun di tengah-tengah boleh. Ya, misalkan mahasiswa 1 tuh ya, atau 1 mahasiswa. Nah, ini salah ya. Yang ini 1 mahasiswa salah, yang benar adalah mahasiswa 1. Kemudian yang ketiga adalah variabel hanya terdiri dari 1 kata ya. Kalau misalkan 1 kata itu diawali huruf kecil ya, mungkin disarankan ya huruf kecil karena untuk membedakan dengan kelas biasanya ya. Kemudian kalau misalkan 2 kata ya, sebaiknya
kata yang kedua dan 1 dan 2 ini dipisahkan oleh underscore. Ya. Kemudian untuk yang keempat, penulisan variabel dalam C++ bersifat case sensitif ya. Artinya di sini huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan ya. Jadi kalau misalkan nama ya, n-nya besar dengan n-nya kecil itu berbeda ya. Jadi dianggap dua variabel yang berbeda ya. Kemudian untuk yang kelima, nama variabel tidak boleh mengandung keyword ya yang sudah digunakan oleh bahasa itu C++ itu sendiri ya. Contohnya di sini for. For itu digunakan buat untuk perulangan. Nah, mungkin nanti dibahas di materi yang selanjutnya. If juga tidak boleh karena untuk percabangan, break untuk berhenti karena itu tidak bisa ya. Continue juga sama untuk percabangan juga ya. Jadi kemungkinan ini tidak bisa digunakan ya. Jadi kalau termasuk ke dalam keyword tidak bisa digunakan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita langsung saja masuk ke dalam programnya ya. Nah, seperti biasa kalau ingin membuat sebuah program C++, kita pakai struktur dasarnya seperti ini ya. Nah, pertama kita coba tes membuat sebuah variabel yang tadi kita contohkan di sini ya. Di sini kita membuat variabel umur dan nama ya. Maka kita tuliskan int umur titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita pengen membuat sebuah variabel nama, berarti string nama ya. Titik koma. Enter. Nah, seperti yang tadi mungkin ada aturannya. Aturan yang pertama tadi adalah harus diawali dengan huruf ya, berarti tidak boleh diawali dengan angka ya. Contoh kalau misalkan 2 ini, maka dia akan error ya. Kalau kita coba running pun nanti dia kemungkinan error ya. Maka di sini akan error, cuman errornya muncul ya. Di sini menunjuk ke arah angka 2 itu artinya kita boleh menggunakan 2 ya, kecuali kalau misalkan umur 2. Nah, seperti ini mungkin boleh. Nah, maka di sini jalan cuman belum ada karena kita hanya membuat sebuah variabel saja ya. Nah, kemudian yang kedua di sini tadi terdiri dari gabungan huruf dan angka ya, seperti tadi ini sudah dicoba. Kemudian hanya terdiri dari satu kata atau lebih. Kalau misalkan 2 suku kata berarti misalkan umur Anda ya, umur Anda, maka menggunakan underscore untuk memisahkan ya. Terus untuk yang keempat bersifat case sensitif ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah variabel string nama ya, dengan string nama m-nya seperti ini, maka ini dianggapnya berbeda ya, berbeda variabel ya. Kalau ini seperti ini, maka ini sama aja, cuman pasti error karena tidak bisa membuat sebuah variabel 2 kali ya. Nggak bisa membuat variabel 2 kali seperti ini ya, maka dia akan error. Nah, kemudian di sini ada variabel tidak boleh mengandung keyword ya. Jadi kalau misalkan string for seperti ini akan error ya, karena kita tidak bisa membuat variabel yang berasal dari keyword ya, keyword yang sudah ada. Nah, ini juga error. Nah, kemudian yang kedua itu kita coba untuk inisialisasikan ya. Inisialisasinya dengan cara ketikan variabelnya umur underscore Anda sama dengan berapa ya. Jadi misalkan umurnya adalah 18 titik koma. Nah, untuk int mungkin integer seperti ini ya, karena integer itu menggunakan bilangan bulat. Kalau misalkan pakai koma seperti ini akan error karena dia tidak bisa menampung bilangan pecahan
Nah, cuman mungkin nanti pasti setelah di outputkan ya, kita coba outputkan cout ya. Cout umur underscore Anda ya, Anda. Setelah kita coba mengeluarkan isi variabel ya, kalau untuk mengeluarkan isi variabel itu tidak menggunakan kutip ya. Nah, maka yang keluar adalah 18 ya. Jadi koma 8-nya tidak dihitung karena dia hanya bisa menampung integer ya atau bilangan bulat. Kecuali kalau kita misalkan umurnya menggunakan float ya. Float. Nah, kalau float seperti ini maka bisa ditampung. Nah, ya maka di sini bisa mengeluarkan 18,8. Ya, ini dibacanya koma ya, karena titik itu dibacanya koma kalau di dalam pemrograman ya, karena dia menggunakan sistem bilangan di luar negeri. Jadi bukan sistem bilangan di Indonesia ya. Kemudian kalau kita pengen misalkan mengeluarkan mengisi sebuah variabel nama ya, nama sama dengan. Nah, untuk nama di sini harus menggunakan kutip. Kenapa? Karena string itu dia harus menggunakan kutip ya. Contoh misalkan tadi Andi titik koma. Oh ya, belum di outputkan. Karena berarti kalau walaupun diinisialisasikan tapi belum di outputkan, harusnya dia tidak akan keluar. Ya, jadi belum keluar namanya, jadi tetap harus di outputkan dengan menggunakan cout. Ya, kita running kembali baru harusnya keluar. Nah, maka 18,8 Andi. Cuman di sini dia tidak ke bawah ya, jadi satu baris. Nah, ini berarti kita harus menggunakan enter ya, atau dalam codingannya adalah endl yang pernah dibahas sebelum di video sebelumnya ya, endl. Nah, baru kemudian kita bisa enter. Nah, baru 18,8 Andi ke bawahnya. Kemudian kita coba tes supaya nama terlebih dahulu ya. Jadi kalau di outputkan umur dulu, maka yang keluarnya pun akan umur dulu. Kalau misalkan pengen nama dulu, ya berarti namanya harus ada di atas ya. Nama cout nama endl tik koma ya. Kenapa? Karena supaya ada enter ke bawah. Nah, maka Andi dulu baru kemudian 18 ya. Seperti itu. Kemudian kalau pengen membuat variabel char ya, misalkan charnya adalah jenis kelamin ya, dipisahkan oleh kelamin, kemudian isi dengan datanya jenis kelamin. Nah, untuk variabel char berarti harus hanya boleh menampung satu karakter ya, misalkan L ya. L itu laki-laki, anggap saja laki-laki. Dan kalau char berarti menggunakan kutip satu ya, karena untuk menampung satu karakter saja. Jadi kalau banyak karakter bisa menggunakan kutipnya yang dua ya. Terus kemudian kita outputkan cout jenis underscore kelamin ya. Mungkin harusnya
sesuai urutan ini ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen supaya ada teks sebelumnya ya? Nama saya adalah Andi harusnya ya. Berarti kita pakai kutip duluan di depannya ya. Nama saya adalah. Nah, maka yang keluar di sini adalah nama saya adalah dulu yang ada di dalam kutip, yang persis yang akan dikeluarkan seperti yang ada dalam kutip. Kemudian namanya di-outputkan. Jadi kalau menggunakan variabel tanpa menggunakan kutip. Keluarkan. Nah, ini error karena tidak menggunakan titik koma, lupa. Nah, maka keluar nama saya adalah Andi. Cuman di sini nyatu karena nggak ada spasinya ya. Jadi spasian dulu di sebelah setelah adalah di sini. Walaupun tetap harus ada di dalam kutip. Jadi yang ngasih memberikan spasinya jangan di sebelah sini. Ya, ini tidak akan berpengaruh ya. Ataupun di sini. Nah, ini juga sama ya. Tidak. Jadi harus ada dalam kutip. Nah, seperti itu mungkin ya. Kemudian kalau menggunakan simbol ya, satu lagi tadi simbol, kalau menggunakan simbol harusnya di sini error ya. Tadi ya. Simbol nama persen misalkan. Nah, ini persennya error ya. Jadi tidak boleh menggunakan simbol. Kemudian pembuatan variabel ya, variabel yang saat kita deklarasikan harus sama dengan yang saat kita gunakan ya. Contoh misalkan di sini umur underscore Anda ya. Cuman pas kita inisialisasikan itu tidak menggunakan umur, tidak menggunakan Anda, jadi umur doang. Nah, ini kemungkinan akan error ya. Jadi kita membuatnya umur underscore Anda, cuman saat digunakan malah umur aja. Nah, ini kemungkinan akan error. Nah, maka karena yang variabel yang kita buat itu harus sama dengan variabel yang saat kita gunakan. Ya, jadi di sini pun harus umur Anda ya, tidak boleh tidak sama ya. Jadi variabel yang kita gunakan harus sama dengan saat kita deklarasikan itu ya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kalau misalkan ada yang salah, kurang lebih mohon dimaafkan. Misalkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, dan semoga bisa dipahami ya. Mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.